Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada kita semua yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab I'tiqadi Ahli Sunnati atau I'tiqadi A'immati Ahli Hadis yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafidh Abi Bakr Ahmad ibni Ibrahim ibni Ismail Al-Ismaili rahimahullah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan yaitu i'tiqad atau keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang ke-9, yaitu la yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang dapat melemahkan dan mengalahkan, ya, baik itu yang di bumi maupun yang di langit, yaitu tidak ada yang dapat melemahkan dan mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan lanjut ke pembahasan poin i'tiqad yang ke-10, yaitu wala yusafu bima fihi naqsun au aibun au afatun. Wala yusafu, dan dia Allah, ya, tidak disifati bima fihi, dengan apa yang padanya itu naqsun, ada kekurangan, au aibun, atau aib, au afatun, atau penyakit. Jadi Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat yang kurang, yang ada aibnya dan ada penyakit padanya. Fa innahu azza wa jalla ta'ala an dzalik. Sesungguhnya Allah ta'ala an dzalik, maha tinggi, maksudnya suci dari itu semua, yaitu dari kekurangan, dari aib, dari penyakit. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada i'tiqad ini adalah bentuk kesimpulan dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang dimilikinya, yaitu Al-Quddus dan As-Subuh, atau Kudus atau juga Subuh, yang artinya maha suci. Kudusun artinya maha suci, sama dengan Subuhun, maha suci. Yang mana pengertian dari Kudusun dan Subuhun ini sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah. As-Subuhul Quddus ismani azimani dallani ala tanzihillahi 'anil naqaisi wal 'uyub. As-Subuh dan Al-Quddus itu adalah dua nama yang agung yang menunjukkan terhadap pensucian Allah dari kekurangan dan aib-aib. Wa tabri'atihi an kulli ma yudaddu kamaluhu wa yunafi 'azamatahu. Dan terlepasnya Allah dari setiap apa yang bertentangan dengan kesempurnaannya dan menafikan keagungannya. Kasinati, seperti sifat ngantuk, wan naumi, dan sifat tidur, wal lughubi, dan sifat lalai, wal walid, wal walad, wa ghairiha, dan seperti Allah punya orang tua, punya anak. Nah, ini juga tidak
tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Wa ghairiha, dan yang selainnya. Wa an yushbihahu ahadun min khalqihi au an yushbihahu an yushbiha huwa ahadan min khalqihi. Yaitu juga maha suci Allah itu dari menyerupainya seorang dari makhluknya, atau Allah menyerupai pada seseorang dari makhluknya. Ya. Ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha 'anis syabih. Maha tinggi Allah dan maha suci Allah. Suci Allah itu dari asyabih, dari yang serupa, wan nadhir, dan dari tandingan, wal mithal, dan dari yang sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Asy-Syura ayat 11. Tidak ada yang semisal dengannya sesuatu pun di dunia ini, di alam semesta ini, wa huwas samiul basir. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari poin yang ke-10 ini memang menunjukkan bahwasannya Allah itu tidak boleh disifati dengan kekurangan, dengan aib, dan dengan penyakit. Dan menunjukkan sifat kudus dan subuh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat kudus di dalam Al-Qur'an itu disebutkan pada 2 ayat. Ya. Di Al-Qur'an itu disebutkan pada 2 ayat. Yang pertama di dalam Al-Hasyr ayat 23. Ya, sifat kudus Allah itu disebutkan di dalam yang pertama Al-Hasyr ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu." Dialah Allah yang tiada sesembahan yang hak disembah melainkan Dia. Al-Malikul Quddus. Dia Allah yang Maha Raja, Al-Quddus yang Maha Suci. As-Salam yang Maha Sejahtera, Al-Mu'min yang memberikan keamanan, Al-Muhaimin ya, yang mengatur, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Jabbar ya, yang Maha Kuasa, Al-Mutakabbir yang Maha Sombong. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Hasyr ayat 23. Di situ disebutkan Al-Quddus. Allah Al-Quddus, yaitu Allah Maha Suci. Dan juga di dalam Al-Qur'an ayat 1 dari surah Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Bertasbih kepada Allah apa yang di langit maupun apa yang di bumi. Al-Malikil Quddus, yang Maha Raja lagi Maha Suci. Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Di sini juga disebutkan kata Al-Quddus, yaitu salah satu dari sifat Allah Al-Quddus, yaitu Maha Suci. Ya. Dan Al-Quddus ini juga sama senada maknanya dengan subuh. Namun subuhun ini disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di banyak hadis. Salah satunya adalah hadis tentang ruku dan sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi salah satu zikir atau doa ketika ruku dan sujud itu adalah subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh. Sebagaimana hadis di dalam riwayat Muslim yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk dan sujud itu berdoa subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh. Ya. Di sini disandingkan antara subuh dan kudus. Ya, Maha Suci sama-sama. Nah, maknanya dan artinya adalah Maha Suci. Subuhun kudusun. Ya, 2 kalimat tapi maknanya sama. Maha Suci Allah, Rabbul malaikati waruh. Ya, pemilik para malaikat dan ar-ruh. Ya. Dan Allah juga sandingkan di dalam Al-Qur'an, ya. Namun tidak langsung kata subuh, ya. Yang ada kata subuh itu hanya di hadis. Adapun di Al-Qur'an itu disandingkan itu berupa
fiilnya, kata kerjanya, sebagaimana yang diucapkan oleh malaikat, ya. Para malaikat, ya, ketika berkata kepada Allah Subhanahu wa taala ketika akan diciptakan Adam, malaikat itu berkata, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Wa nahnu, dan kami, nuqaddisu, senantiasa mensucikanmu, bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan kami juga mensucikan kepadamu. Di situ ada kata nuqaddis, ya, dan nusabbih. Ya, nusabbihu ini isimnya tasbih dan jadi sifat subuh. Di sini juga ada nuqaddis. Isimnya adalah taqdis dan sifatnya adalah kudus, ya. Jadi para malaikat itu mentasbih Allah dan mentakdis kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mensucikan, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Suci. Ya. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang bertentangan dengan kemahasucian Allah itu secara umum itu ada dua. Ya. Saya ulangi lagi, yang bertentangan dengan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala itu pada umumnya ada dua. Yang pertama, Maha suci Allah dari segala hal yang menafikan kesempurnaannya, yaitu menafikan kesempurnaan sifatnya. Ya, jadi yang Maha suci itu adalah sifat-sifat Allah. Ya, sifat-sifat Allah semuanya suci. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari sifat lupa dan lalai. Makanya Allah memiliki sifat al-alim, ya, al-alim, ya, dan al-qadir, yaitu maha mengetahui dan maha kuasa. Maka Allah tersucikan dari sifat lupa dan lalai, lemah, lelah, ya, letih, lunglai, dan lain sebagainya. Ya. Dan Allah tersucikan juga dari mati, ya, ya, mati, ngantuk, tidur, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hayyun qayyum, selalu hidup, dan qayyum, selalu mengurus makhluknya. Ya. Maka sifat hayyun qayyum ini menafikan sifat kebalikannya. Ya. Allah juga tersucikan dari sifat dolim, ya, dari sifat dolim, terus butuh kepada makhluk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hakim dan ar-Rahman. Hakim adalah bijaksana. Ya, ini lawan dari kata dolim, ya. Dan maaf, al-adil, ya, lawan dari sifat adil. Ya. Adil ini adalah kebalikan dari dolim, ya. Dan Allah butuh kepada makhluk ini tidak mungkin karena Allah memiliki sifat al-ghani, yaitu maha kaya. Dan Allah juga ternafikan atau tersucikan dari sifat lemah, ya, terus melakukan suatu hal yang sia-sia, terus syariatnya tidak bijaksana, ya, syariatnya penuh ketimpangan. Itu Allah Maha Suci dari itu karena Allah memiliki sifat Al-Hakim dan Ar-Rahman, yaitu Maha Bijaksana. Kebijakan yang Allah berikan itu semuanya bijak, ya, semuanya adil dan dipenuhi dengan Ar-Rahman, yaitu Allah memiliki sifat kasih sayang kepada makhluknya, jadi tidak ada kedoliman padanya. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, ya, Allah itu Maha Suci dari serupa kepada makhluknya. Jadi Allah
maha suci dari memiliki tandingan. Ya, Allah tidak mungkin memiliki tandingan. Ya. Kalau kita ibaratkan, seandainya makhluk, ya, makhluk itu yang paling agung pun, yang paling sempurnanya pun, tidak akan bisa menandingi kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seagung-agungnya makhluk, sesempurna-sempurnanya makhluk tidak akan mungkin menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki tandingan, ya. Karena semua sifat dan kesempurnaan yang ada pada makhluk, ya, kita harus pahami bahwasanya kesempurnaan yang ada pada makhluk, entah itu apa, baiknya makhluk, ya, tampan atau indahnya makhluk, ya, dan kesabaran makhluk, umpamanya kejujuran makhluk, kebaikan makhluk, semuanya itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi maka tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua kesempurnaan yang ada pada makhluk itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan pada sifat subuhun kudusun ini ada pengukuhan, ya. Saya ulangi, ada pengukuhan atas pujian dan sifat sempurna untuknya, yaitu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu yang bima yaliku bihi, yaitu dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada pengukuhan. Pengukuhan itu maksudnya hanya Allah yang maha suci, dan maha suci itu hanya bisa dinisbatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, oleh karena itu di dalam subuhun kudus, di dalam sifat Allah yang maha suci, ya, ini ada tuntutan untuk bertahmid, bertakbir, dan bertahlil. Ya, seorang yang mensucikan Allah, bertasbih subhanallah, ya, atau uqaddisulak, aku mensucikanmu ya Allah, ya. Itu ada tuntutan untuk bertahmid, ya, memuji Allah. Dan ada tuntutan untuk bertakbir, membesarkan Allah. Dan ada tuntutan untuk bertahlil, yaitu meniadakan sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka alangkah kelirunya ketika ada manusia yang mensucikan Allah, ya, mensucikan Allah, tapi dia tidak memuji Allah, tidak membesarkan Allah, dan tidak meniadakan sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bertasbih tapi tidak bertahlil. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pada tasbih subhanallah itu ada tuntutan tahmid. Oleh karena itu sering kita dengar, ya, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disandingkan antara tasbih, tahmid, bahkan takbir dan tahlil, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ini semuanya adalah runtutan dari tasbih tersebut, ya. Iwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kaum Mu'attilah, ya, kaum Mu'attilah adalah kaum yang menolak mentah-mentah sifat yang disandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan alasan mereka itu mentasbih Allah. Mereka alasannya sebenarnya adalah mentasbih atau mensucikan Allah. Mereka ingin mensucikan Allah, tujuan awalnya. Namun mereka ini salah di dalam mensucikan Allah, karena mereka menolak sifat-sifat Allah. Contoh, Allah di atas arsy, ya, Allah memiliki tangan, ya. Ini mereka nafikan karena mereka itu menganggap sifat-sifat tersebut itu adalah bentuk ketidaksucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka niatnya mensucikan Allah, tapi mereka menolak. Maka mereka kaum Mu'attilah tidak disebut orang yang mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, belum mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
ada perkataan yang bagus dari Ibnu Rajab rahimahullah. Ya. Kata beliau, qala Ibnu Rajab rahimahullah fi makna qaulihi ta'ala. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah pada makna firman Allah Ta'ala, fasabbih bihamdi rabbik. Al-Hijr ayat 98. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Ya, Al-Hijr ayat 98. Maksud ayat ini kata beliau, ay sabbihu bima hamida bihi nafsah. Yaitu sucikanlah dia Allah dengan apa yang dia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sucikan pada dirinya. It laisa kullu tasbihin bimahmudin. Kalau begitu, tidak semua tasbih bimahmudin, yaitu terpuji. Tasbih tidak semuanya terpuji. Kama anna tasbihal mu'tazilati, sebagaimana tasbihnya Mu'tazilah, yaqtadi ta'tila katirun, ya, ta'tila katirin minas sifat, sebagaimana bentuk tasbihnya kaum Mu'tazilah yang mereka itu mentaktil, yaitu menolak kebanyakan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka itu niatnya bertasbih, ya. Ya, Mu'tazilah dan Mu'attilah ini. Tapi karena caranya tidak seperti yang Allah sendiri memuji atau Allah sendiri sucikan terhadap namanya, tidak meniru cara Allah dan Rasulnya, maka tasbih seperti ini adalah tasbih yang oleh karena itu tasbih dan takdis, ya, yaitu bentuk pensucian Allah Subhanahu wa taala, itu harus didasarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Caranya juga seperti itu. Ya. Memuji Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dengan hawa nafsu, ya, dengan logika, ya, dengan asumsi. Saya telah memuji Allah, saya telah mensucikan Allah. Tapi karena caranya tidak sesuai dengan bentuk atau caranya para sahabat mensucikan Allah, maka ini juga keliru. Oleh karena itu sekarang banyak, ya, bentuk tasbih, yaitu bentuk pensucian Allah, tapi dengan cara yang dibuat dari logikanya sendiri-sendiri. Ada yang bertasbih sambil, maaf, menari-nari, ya, bertasbih, ya, niatnya mensucikan Allah, tapi buat lafaz-lafaz sendiri, ya, yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini juga salah, ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, tasbih ini, ya, saking mulianya, ya, sifat kudus dan takdis Allah Subhanahu wa taala, sifat bentuk sifat maha sucinya Allah Subhanahu wa taala ini saking mulianya, maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu disebutkan dicintai oleh Ar-Rahman, ya, dan berat di timbangan kelak pada hari kiamat. Ya, saking mulianya kalimat tasbih ini, ya, bentuk sanjungan atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani taqilatani fil mizani habibatani ila rahmani, ya, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, ya. Kalimatani khafifatani taqilatani fil mizani, yaitu berat di timbangan, ya. Yaitu kelak pada hari kiamat ketika ditimbang, itu merupakan amal kebaikan yang berat ketika ditimbang, ya. Dan habibatani,
ilar rahman, dan dicintai oleh ar-rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yaitu maha suci Allah dengan memujinya, dan maha suci Allah yang maha agung. Di situ ada kata subhanallah. Jadi subhanallah ini ringan ya diucapkan, tapi berat. Ini menunjukkan bahwasanya sifat subuh ya, atau kudus Allah Subhanahu wa taala ini sangat besar sekali ya. Bahkan ya, kata Allah Subhanahu wa taala dan juga kata Rasulullah SAW, tasbih ini adalah bentuk sholat atau doanya seluruh makhluk di dunia ini. Ya, apapun itu, baik itu binatang atau tumbuhan atau makhluk apapun di dunia ini, tasbih itu merupakan sholatnya mereka. Ya, merupakan sholat atau doanya mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Jumu'ah ayat 1 tadi, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaitu bertasbih seluruh yang ada di langit maupun yang di bumi. Apapun itu, binatang, hewan, batu, ya, tumbuh-tumbuhan, air, ya, jin, malaikat, semuanya di alam semesta ini, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk virus juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun kita tidak memahami bagaimana mereka itu bertasbih. Yang jelas mereka bertasbih kepada Allah karena kita tidak paham bahasa mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Ya. Dan tidaklah segala sesuatu di muka bumi ini illa yusabbihu bihamdi, kecuali memuji Allah. Ya. Mensucikan Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak paham dengan tasbihnya mereka itu. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah itu maha halim, yaitu maha lembut, ya, maha ghafur, dan maha pengampun. Al-Isra ayat 44. Bahkan dengan tasbih itu bisa melancarkan rezeki. Ya. Saking agungnya tasbih, pensucian Allah, yaitu kita mengucapkan subhanallah, itu bisa melancarkan rezeki kita. Ya. Kata Rasulullah SAW, wa subhanallahi wa bihamdi, dan subhanallah wa bihamdi, fa innaha salatu kulli syai', sesungguhnya dia subhanallah wa bihamdi itu salatu kulli syai', adalah salatnya segala sesuatu, maksud salatnya seluruh makhluk. Ya. Wa biha yurzaqul khalqu, dan dengan kalimat subhanallah wa bihamdi ini yurzaqu al khalqu, yaitu diberikan rezeki seluruh makhluk itu. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ya, jadi menunjukkan bahwasanya sifat maha suci Allah, subuhun kudusun, ini bukan satu yang kecil, tapi satu yang besar. Oleh karena itu juga kita tidak boleh melawan ya sifat ini. Ya, melawan sifat ini maksudnya kita sampai memberikan atau menyandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala satu aib, satu celah, satu yang cacat, ya, dan satu kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh. Dan hikmah dari sifat Allah subuhun kudus ini, ya, sebagai penutup adalah Allah ingin mengajarkan kepada makhluknya, kepada hambanya terutama kaum muslimin, bahwasannya kalau Allah Subhanahu wa taala saja itu maha suci, maka kita belajar untuk mensucikan baik itu jasmaniah dan rohaniah kita, yaitu membersihkan badan pakaian kita, atau yang ruhiyah kita, yaitu seperti dari penyakit-penyakit syirik, bid'ah, maksiat, dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan soal jawab. Betul.